Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku mau ngejelasin salah satu buku yang terkenal. Ya, betul. Ini Filosofi Teras. Pasti kalian udah sering banget lihat di media sosial, bahkan di dunia nyata gitu ya. Buku ini tuh bener-bener terkenal, bahkan tulisannya bukan bestseller lagi tapi mega bestseller gitu ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin buku ini tuh apa sih buku ini. Baik, sebelumnya di sini aku bakal ngeliatin apa aja data-data buku ini. Jadi Filosofi Teras ini ditulis oleh Henry Manapiring. Nah, ini tuh sebanyak berapa halaman? Ada juga di sini penjelasannya. Jadi aku tuh awalnya agak takut sama baca buku ini. Emang udah terkenal kan? Aku pas mau baca agak takut karena takutnya ini terlalu berat untuk aku, tapi ternyata enggak. Ini tuh real banget dan juga cocok untuk berbagai kalangan. Oke, terus di buku ini juga dijelasin penulis ini gak disangka bahwa ia tuh dia didiagnosa oleh psikiatriknya menderita major depression disorder. Nah, penyakit ini tuh akan berhadapan pada sebuah keadaan ia tuh akan selalu merasa cemas, terus juga dipenuhi negative thinking yang berlebihan. Nah, selama pengobatan Henry ini, ia menemukan salah satu buku yang berjudul How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, yang isinya tuh penerapan filsafat stoa atau stoicisme dalam hidup. Nah, buku-buku ini tuh ada beberapa yang aku suka dalam babnya. Yang pertama itu ada hidup tuh kita harus selaras dengan alam gitu ya. Dengan arti lain kita harus menggunakan nalar, akal sehat. Karena nalar atau rasio adalah yang membuat kita berbeda dengan binatang gitu ya. Terus yang kedua adalah hidup tuh mengasah 4 kebijakan utama, yaitu pertama ada kebijaksanaan, terus kita keadilan, terus juga ada menahan diri, dan juga keberanian. Nah, terus yang ketiga, kita itu memiliki prinsip utama dari Filosofi Teras ini, yaitu stoicisme yang mengajarkan bahwa kebahagiaan itu sejatinya hanya bisa datang dari thing we can control, hal yang bisa kita kontrol gitu, hal-hal yang dibawa kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam diri kita sendiri gitu. Sebaliknya kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati pada hal-hal yang kita bahkan nggak bisa kendaliin gitu. Para filsuf juga yang filsuf Stoa ini menggantungkan kebahagiaan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti kelakuan orang lain, terus opini orang lain, dan status dan popularitas, yang kekayaan lainnya yang gak rasional gitu. Terus lalu ada yang paling aku suka itu pada bagian yang gimana cara kita menghadapi emosi negatif. Nah, jadi emosi negatif tuh kayak misalnya baper, marah, terus mengamuk, cemburu, frustasi, dan lain-lainnya. Di buku ini tuh dikasih tahu cara metode, yaitu adalah STAR ya. STAR bukan bintang, itu singkatan ya. Yang pertama S itu adalah stop. Nah, stop ini tuh begitu ia merasakan emosi negatif secara terus-menerus gitu, kita tuh harus berhenti gitu pas kita lagi merasakan emosi negatif itu. Kayak kita tuh harus berteriak kayak time out gitu. Di situ tuh kita harus berhentiin emosi kita, berusaha untuk ngeberhentiin emosi kita. Terus setelah itu kan ada TA, itu tuh think and assess gitu. Think, dipikirkan dulu gitu ya. Kita tuh pikirin dulu sejenak saat udah menghentikan emosi kita, kayak memaksa diri kita untuk berpikir lebih rasional saja udah mampu membuat mengalihkan kita dari kebablasan menuruti emosi negatif kita. Lalu setelah itu ada assess itu menilai setelah perasaan emosi kita yang negatif tuh bisa dibenerin atau enggak. Kayak misalnya kita lagi marah gitu, tiba-tiba ini tuh baik atau enggak gitu emosi negatif kita. Terus yang terakhir itu adalah respon. Setelah itu kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi. Dan semoga pas saat ini tuh kita tuh emosi negatifnya udah membaik dan juga sudah mulai menurun gitu ya. Nah, terus kita pun merespon, bisa kita berikan respon seperti tindakan maupun ucapan. Misalnya kayak kalau misalnya tindakan kayak misalnya awal kita marah, jadi kita lebih tenang, gak marah-marah lagi, gak mudah marah gitu-gitu. Dan menurut aku ini kenapa aku suka banget pas yang
buku tentang Star ini tuh karena aku tuh orang yang mudah marah, jadi kayaknya ini bagus banget untuk kita yang emang mudah marah dan juga kayak emosi negatifnya lebih besar banget gitu ya. Nah, buku ini tuh bagus banget tuh orang-orang yang kayak mudah marah, terus juga mudah mudah baper, terus susah move on, terus mulai mudah khawatir dengan hal yang bahkan belum terjadi juga. Ini bagus banget sih bukunya, dan masih banyak lagi sih tentang buku ini yang bisa dibilang kenapa bisa bagus banget. Tapi aku nggak cerita, nggak semuanya aku kasih tahu isi-isinya, dan kalian lebih baik kalian untuk baca ini aja, bagus banget. Nah, sebelumnya terima kasih ya udah nonton video aku. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.